hal-hal yang pernah kita terima dari bantuan sosial ya, apapun itu namanya, kalau kita tidak mengikuti vaksin maka akan dihentikan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Indra Pamanukan, channel yang keren dan mantap ini. Semoga kita semua selalu sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit yang saat ini memang sedang booming di mana-mana, orang-orang pada sakit semua. Dan semoga selain sehat, kita juga diberikan rezeki yang lancar dari berbagai sumber ya, entah dari mana datangnya, tapi datang menghampiri kita dan tentunya tetap semangat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini nih sedang booming, orang-orang pada sakit semua ya. Selain memang COVID-19 sudah dari tahun 2020 ya masuk ke negara kita, ditambah lagi saat ini memang musimnya lagi musim tidak menentu kalau saya lihat, karena kalau malam tuh dingin banget gitu kan. Terus seharusnya sekarang itu sudah nggak musim hujan, tapi kok hujan masih ada. Seharusnya sekarang sudah memasuki musim kemarau, kenyataannya masih ada hujan. Nah, sehingga kondisi ini bisa disebut juga dengan cuaca ekstrim yang mengakibatkan daya tahan tubuh kita mengalami kaget, sehingga banyak yang sakit. Saya sendiri sempat sakit beberapa hari, tapi nggak lama, paling 2 hari saya sembuh. Dan di rumah istri saya, tetangga sekitar, dan saudara-saudara saya pada sakit semua. Nah, ini dicurigai adanya varian yang tadi COVID-19, varian Delta itu. Oke, sehingga saat ini pemerintah memberlakukan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli tadi ya, tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Dan tanggal 20 Juli itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Ini jangan sampai kita pas Idul Adha nggak bisa nyate nyipasin sate. Kali ini saya ingin membahas tentang vaksinasi yang memang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah dari berbagai dinas kedinasan ya, bahkan TNI Polri juga turun tangan untuk melaksanakan vaksinasi ini. Dan sebagaimana diketahui bahwa COVID-19 ini saat ini sedang merajalela ya, makin meningkat saja, mengerikan. Semoga kita semua sehat selalu. Saya sendiri sudah mengikuti vaksinasi sebanyak 2 kali karena saya berkeyakinan bahwa negara tidak akan mencelakakan rakyatnya dalam hal ini kaitan dengan COVID-19 ya, penanganan COVID-19. Namun di luar sana banyak juga orang-orang yang menentang vaksinasi. Nah, itu hak mereka, sah-sah saja ya. Namun saya tadi menerima screenshot melalui WA ya, screenshot dari salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Nah, tadi saya menerima screenshotnya ya di halaman 6. Kemudian saya coba cari ini apa sih, undang-undang atau perpres atau keputusan presiden atau apa. Kemudian saya cari, akhirnya saya dapat
dan saya unduh dan saya cetak ini ya guys ya. Yang menarik perhatian saya di sini adalah dari halaman 6 ya, di pasal 13A. Pasal 13A guys. 1. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. 2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Jadi ketika kita telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, maka kita wajib untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Nomor 3, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Nomor 4, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. B. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau C. Denda. Nah ini yang menarik ya. Saya ulang nih. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. B. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau C. Denda. 5. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Nah itu guys, pasal 13B. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13A ayat 4 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Nah itu guys, jadi begini, vaksinasi ini rupanya menjadi kewajiban kita ya untuk meningkatkan imunitas kita, imunitas tubuh. Jadi begini guys, manfaat vaksin ini sebetulnya banyak ya. Pertama, imunitas kita semakin meningkat, bertambah kekebalan tubuh kita. Kemudian juga, jadi cara kerja vaksin tersebut adalah mengenali virus yang masuk ke tubuh kita, kemudian mungkin di dalam tubuh kita ini antara virus dengan virus nanti bertarung, karena vaksin ini kalau yang saya tahu itu virus juga, namun virus yang sudah dijinakkan. Nah terjadi pertarungan yang akhirnya virus yang negatif ya seperti corona dan sebagainya itu kalah dan menjadi jinak juga. Nah, kemudian selain itu kita juga mengikuti program pemerintah dalam rangka menuntaskan
wabah COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Nah, kemudian konsekuensi dari jika kita tidak mengikuti vaksinasi ya, karena banyak yang tidak mau divaksin, maka konsekuensinya tadi disebutkan dalam pasal 13A ya, hal-hal yang pernah kita terima dari bantuan sosial ya, apapun itu namanya, kalau kita tidak mengikuti vaksin maka akan dihentikan, ditunda atau dihentikan. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan konsekuensi yang disebutkan dalam poin B, yaitu penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Artinya misalnya kita mau bikin surat-surat ya, entah ke desa atau kemanapun ya, termasuk dari kepolisian, kalau saya dengar sih sudah diberlakukan itu. Kalau Anda mau membuat SKCK dari kepolisian, konon harus mempunyai surat bukti pernah divaksin, sudah divaksin. Alhamdulillah saya udah divaksin, dan suratnya lupa saya simpen di mana ya, nanti saya cari, karena itu penting. Kedepannya mungkin segala sesuatu itu akan menjadi salah satu persyaratan, baik sekolah, kerja, bikin surat-surat dan lain sebagainya, itu akan menjadi persyaratan saya kira. Dan ini saya tahu dari Bapak Pembina Kepolisian di desa kita di sini, katanya ini yang poin tadi, konsekuensi tadi akan mulai diberlakukan pada tahun 2022, karena untuk tahap sekarang adalah tahap vaksinasinya. Jadi tahap melakukan vaksinasi, maka Anda harus mengikuti vaksinasi. Jika tidak, tahun ini tidak mengikuti vaksinasi, maka pada tahun 2022 akan mulai diberlakukan ini. Itu guys, memang banyak berita-berita di sana tentang vaksin ya. Jadi gini, misalnya ada yang divaksin itu ada 2000 orang. Nah, dari 2000 orang itu ada yang meninggal dunia 1, 2 atau 3 orang. Nah, itu yang dibesar-besarkannya itu yang meninggal 1, 2, 3 orang tadi, digede-gedekan setelah vaksin meninggal dunia, setelah vaksin meninggal dunia. Kalau saya kira itu wajar ya, divaksin 1000 yang meninggal 3, kecuali yang divaksinnya 1000 yang meninggalnya massal 500 orang misalnya, apalagi 1000 orang semuanya meninggal dunia. Nah, itu tidak wajar menurut saya, hal yang wajar kan. Siapa tahu dia entah divaksin entah tidak, memang kontrak hidupnya jatah sudah ditulis di sama Tuhan itu, kamu nanti 3 hari kemudian meninggal dunia misalnya. Siapa tahu, karena yang meninggal dunia itu entah kena COVID-19 atau tidak ya, kalau sudah pasti meninggal dunia, yang meninggal dunia. Kalau sudah waktunya ajal dijemput ya mati gitu kan. Dan sebaliknya juga, walaupun Anda terkena COVID, tapi kalau belum waktunya meninggal dunia ya tidak apa-apa, sembuh. Itu kan, begitu juga vaksin. Itu guys. Jadi sekali lagi saya hanya menyampaikan berita ini saja, padahal ini udah lama nih peraturan presiden ini, dari bulan Februari, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021, tapi saya baru tahu sekarang nih.
sekarang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Adapun Anda mau atau tidak divaksin, yaitu mah terserah Anda. Terima kasih. Sampai jumpa pada konten berikutnya.